Salam Pancasila. Salam. Ini kita harus lorakan salam Pancasila, teman-teman. Itu salam persatuan kita ya. Salam persatuan seluruh Indonesia yang harus kita lorakan. Kodenya begini, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Abraham Silaban. Saya diminta untuk kedua kalinya menjadi penengah ataupun sosok yang berada dan menjembatani komunikasi di sini antara pihak Agus Salim, Mas Agus Salim dengan Teknovi. Terakhir kita bertemu di Gedung Juang. Di sana kami menerima undangan dari Bang Brian Paneda, dan kali ini kami juga diundang secara resmi oleh tim kuasa hukum Mas Agus Salim dari tim Bang Eva dan Bang KM. Dan di sini kami hadir dan menjadi penengah dalam kesepakatan bersama pada hari ini di antara isu atau polemik donasi untuk Mas Agus Salim. Dan teman-teman, untuk kemudian memulai percakapan ini dan konferensi pers ini, tepatnya saya akan memberikan waktu nanti kepada Bang KM untuk kemudian membuka kita untuk membantu masalah ini. Ya. Dari awal saya bantu masalah ini, pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus cepat segera dilakukan. Betul. Ya, Betul. makanya saya minta waktu itu berlalu-lalu segala macam. Saya bikin pertemuan di Gedung Juang, mengundang ya Agus dan Bang Farhat dan kuasa hukumnya. Ayo sini, selesaikan ini masalah, bereskan supaya apa, ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiatif saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat. Saya kirimkan surat, ayo Bang Farhat, ini proposal kami bagaimana? Tolong, ya tolong ini bagaimana? Akhirnya Bang Farhat WA saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baiknya. Kita ketemu hari Jumat. Gak bisa ketemu hari Jumat, ya hari Sabtu gak bisa. Akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini disahkan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dari mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dan ini saya menyatakan saya akan mengakhiri dari kuasa hukum Novi. biar pada tahu. Egois, mereka egois. Aduh, ini pengacara hebat ini. Ini pengacara hebat ini. Terima kasih semuanya. Om Brian sedikit dulu dong. Om Brian. Baca Om Brian dulu. Di sini aja. Contoh.
biar aku bicara dulu. Teman-teman gini ya. Biar aku bicara. Ini, biar kita samakan dulu ya. Frame berpikir kita samakan dulu ya teman-teman ya. Gini, teman-teman ikutin yang kemarin di gedung jual kan? Ada hasil pertemuan kan di situ. Semacam ada proposal kesepakatan yang disampaikan kepada kubunya Agus Salim. Betul atau tidak? Betul. Itu disepakati ke tim kuasa hukumnya Agus Salim, ke Bang Farhan dan ke Bang Salim. Yang pertama. Dan yang kedua, bersurat lagi dari siapa? Dari kuasa hukumnya Tenovi lagi, yaitu Bang Brian Praneda. Dan draft ini draft yang mereka buat sendiri. Betul. Ini draft yang ditawarkan oleh kuasa hukumnya Tenovi sendiri loh. Tanpa kita koreksi. Dan tadi percakapan memang ketika di ruang privat sebelum kita buka di media, ini nggak pernah ada masalah sebenarnya dari poin-poin ini ya. Nggak pernah ada masalah sampai pada akhirnya ada adendum, ada penambahan baru untuk kemudian Deddy Sumargo selaku pihak yang mengetahui untuk tanda tangan dan itu diakomodir oleh pihaknya Bang Farhan Abbas, nggak masalah sebetulnya. Pun kalau misalnya ada poin-poin yang memang harus ditambahkan di sana, Kita setuju. dan mereka juga setuju. Jadi ini kan rencananya akan bertemu beraudiensi dengan Kementerian Sosial setelah dari sini. Tadi saya betul sungguh ini tadi sudah selangkah lagi di dalam tangan, tinggal selesaikan di atas kertas seperti ini dan semuanya selesai di Kemensos dan tiba-tiba buyar seperti ini. Dan ini bukan skenario, ini semua di luar dugaan. Bahkan ini datang menit terakhir. Nopi jahat. Saya nggak tahu sih. kalau- Jelas dia yang mempermainkan, dia memperaduk Agus dari pagi udah di sini, dia yang kurang ajar. Jadi teman-teman mohon dipahami, ini cerita yang utuhnya ya. Jadi kalau boleh, ini kita kasih kesempatan dulu bagi Agus. Saya sih terus terang ya, tadi ingin saya pertemukan Agus dengan Tenovi untuk ngomong lah dari hati kami, tapi langsung bergerak kan Tenovi, jadi nggak ada kesempatan. Jadi kesempatan yang sama seharusnya diberikan kepada Tenovi. Sekarang saya coba kasih ke Agus ini. Mas Agus ini sekarang udah jadi kayak gini. Bahkan Bang Brian Praneda tadi yang dia udah menyusun draftnya kayak gini, dia mundur. Jadi sekarang udah masuk ke arena lain. Bahkan di luar dugaan teman-teman. Kalau teman-teman baca di kesepakatan ini tidak ada kewajiban bagi Agus Salim untuk menarik laporan dari polisi. Dan itu tadi saya coba pancing ke Bang Farhan Abbas untuk oke, kalau ini tantangan, you harus tarik laporan dulu dan you harus berdamai, nggak ada urusan di polisi. Dan mereka oke teman-teman. Jadi bagi kita semua sudah difasilitasi dengan baik, tapi memang eksekusinya ya kita nggak tahu seperti ini. Jadi coba Agus, ini di luar dugaan kita. Tadi kita pikir semuanya sudah baik-baik saja. Agus, apa yang ingin kau sampaikan? Dan ini disaksikan oleh banyak orang dan banyak media yang meliputnya. Silakan. Duduk aja kan. Silakan teman kita santai ya. Habis ini ada tanya jawab media ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan kepada Ketua mohon maaf sebesar-besarnya. Agus berharap hari ini hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang aku salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Untuk Pak Farhan, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat timnya semuanya sampai sekarang memperjuangkan Agus. Terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa Agus ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan
sudah membela Kak Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak kepada kejujuran. Selama ini Agus sakit. Agus sangat sakit. Agus sangat sakit. Bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Polemik dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan dampak penggunaan uang donasi untuk pengobatan mata kepada pihak pertama menjadi tertunda. 2. Menindaklanjuti mekanisme pengelolaan donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan terbuka dan surat dari Praneda dan Partners selaku kuasa hukum pihak kedua dengan surat nomor 302/P dan P Romawi 11/2024 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 ayat 1, maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA, nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1, para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Nangkap ya teman-teman ya? Dikelola oleh siapa? Yayasan siapa? Yayasan Tenovi. Itu proposal yang disepakati. Itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu di Gedung Juang kan? Itu yang ditawarkan oleh Brian Paneda dan partner sebagai kuasa hukumnya. Dan itu disepakati dalam poin ini. Ayat 2. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan, kebaikan, dan pengobatan guna kesembuhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diatur oleh butir 2 di atas. Ayat keempat, apabila diperlukan biaya operasional dan obat-obatan dalam rangka pengobatan pihak pertama dengan jumlah lebih kecil dari 5 juta rupiah, pihak kedua dapat memberikan terlebih dahulu sejumlah uang tersebut dalam bentuk petty cash dan atau pihak pertama mengajukan penggantian biaya atas penggunaan biaya operasional dan obat-obatan yang diperlukan kepada pihak kedua ataupun reimbursement. Yang kelima, setiap pengeluaran dana dari rekening yayasan yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pengobatan wajib berdasarkan invoice dari rumah sakit, apotik, dan atau tanda terima dari pihak pertama guna kepentingan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Pasal 3 ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketiga, apabila dana donasi
yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama mengatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai saran pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan menunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama Berikan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka telah ditambahkan dengan adanya waktu mereka kirim surat, mereka tidak ada terkait masalah Kemensos. Lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos, kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu, ya kan, bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian di sini dan poin-poinnya kita akomodir juga, nggak ada keberatan di sini justru kenapa tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, dan Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasi dibuka untuk apa? Untuk pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah ini mau kita sepakati, Nopinya malah kabur. Nah masalahnya sekarang di sini pertanyaan kita ini uangnya kan tidak bergeser, ada di yayasan. Nah sekarang ini yayasan mesti membuktikan lagi dulu uangnya nih ada apa enggak. Kita sampai saat ini belum pernah lihat nih wujud uangnya. Benar nggak teman-teman? Betul kan? Kita belum pernah lihat nih wujud uangnya. Kalau perlu diaudit. Nah ini masalahnya, Jadi coba sekarang ini kita coba ingin dipublish oleh Novi uang yang di yayasan sejumlah 1,4 itu masih ada atau tidak? Mereka katakan ada. Coba dipublish deh. Itu aja tanggapan saya. Itu dana sosial. Dan teman-teman tahu nggak? Harusnya diperiksa hari Senin. Karena untuk pemeriksaan pengadilan kemarin dan hari ini ditunda, operasi ditunda. Berarti itu betul-betul kemarin diyakinkan kapanpun Agus mau deposit 100-200 juta, ayo siap kita datang. Hari ini diperlama, nunggu tanda tangan Densu, ngapain? Dia kalau punya tiket baiknya, jangan menggantung-gantung orang seperti ini. Gitu. Saya akan tempuh apapun upaya hukum pidana maupun perdata kita akan lawan. Ya. Nggak boleh nih yayasan main-main seperti ini. Nggak boleh juga YouTuber. Ya kan sudah jelas bantulah saya ikhlas. Terus apa kaitannya dengan Denny Sumargo? Apa kaitannya? Kecuali dana itu disimpan Denny Sumargo, baru Denny Sumargo simpan. Baru kita minta ini kan sudah dianggus. Sudah masuk ke rekening Agus. Nah kemudian pindah itu dengan cara menakut-nakuti, itu yang kita laporkan ke Polda. Ada yang saya lihat ini. Kalau mereka punya etikat baik, nggak usah datang. Kalau nggak punya etikatnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang, pantas dia nggak mau makan. Nunggu wartawan datang baru dia bilang nggak setuju kan? Itu kan main-main. Ada nggak orang diundang? Dia kan minta diundang, ketemu tanpa mengeluarkan biaya sama transportasi semua nggak ada. Gedung semua ditanggung sama Kristus. Tapi kenapa kamu ada dia? Kecewa.